Kalian pasti pernah berpikir, mengapa konten-konten di Facebook itu aneh dan random? Mulai dari video penuh tulisan, jokes ala ibu-ibu, sampai video joget-joget gak jelas. Fenomena-fenomena gak jelas ini sering kita jumpai di media sosial, apalagi kalau bukan Facebook. Konten-konten gak jelas yang bikin naik darah ini pun semakin diperparah dengan banyaknya akun-akun pemula bermunculan, di mana kebanyakan isinya adalah orang tua yang pengen eksis dan cari uang lewat sosial media. Mereka buat konten dengan harapan bisa viral dan dimonetisasi oleh pihak Facebook. Sayangnya, konten yang mereka upload cenderung asal-asalan tanpa memikirkan kualitas dari konten yang mereka buat. Intinya kelihatan banget pengen dapat duit. Maka dari itu, kita akan bahas pada video ini, mengapa konten-konten Facebook isinya hal-hal aneh. Facebook sekarang bukan hanya sebatas upload foto dan video saja, melainkan sudah ada fitur-fitur menarik lainnya. Salah satunya yaitu terdapat fitur Facebook Profesional atau biasa disebut Facebook Pro, di mana Facebook Pro memberikan peluang bagi para penggunanya untuk menghasilkan uang lewat monetisasi. Dari Facebook Pro ini, kalian bisa berpotensi menghasilkan uang dari konten-konten yang kalian upload, entah itu video panjang ataupun video pendek. Ya, sistem monetisasinya mirip-mirip dengan platform YouTube. Ya, kita semua tahu, sosial media memang benar-benar menjadi peluang bagi banyak orang untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, dengan munculnya Facebook Pro ini, banyak orang yang ramai-ramai buat konten agar dapat uang. Sayangnya, banyak kreator yang penting upload dan membuat konten asal-asalan tanpa memperhatikan kualitas. Apalagi konten-konten yang kesannya ngebet banget dapat duit, sampai muji-muji bos Facebook dan ngemis-ngemis interaksi. Nah, konten-konten gak jelas seperti ini semakin diperparah dengan algoritma dari Facebook yang dimana makin banyaknya interaksi, makin sering juga video itu muncul di beranda orang lain. Inilah cikal bakal terbentuknya istilah salam interaksi yang digunakan para kreator Facebook untuk mengejar engagement. Nah, salam interaksi sendiri adalah bentuk ungkapan yang digunakan untuk menyapa orang lain dan mendorong mereka untuk berinteraksi. Ini bukan sekedar sapaan biasa, tapi lebih ke cara menyapa orang lain agar lebih hangat dan ramah. Apalagi dari salam interaksi ini, mayoritas adalah ibu-ibu. Tujuan dari sapaan ini yaitu untuk membangun koneksi dan menciptakan suasana yang akrab di dalam komunitas Facebook Pro. Dengan adanya interaksi antar pengguna, hal ini bisa meningkatkan engagement dan membangun komunikasi yang baik dalam menciptakan komunitas yang saling support untuk pertumbuhan konten mereka. Facebook yang dulu tempat berbagi informasi, kini berubah jadi arena mencari sensasi. Facebook sekarang jadi lahan untuk mencari penghasilan secara instan bagi siapa saja asal videonya viral. Di balik kemudahannya dalam menghasilkan uang, hal tersebut justru melahirkan konten-konten gak jelas. Yang mereka lihat hanyalah peluang besar mendapatkan uang yang menggiurkan, sehingga mereka melakukan apa saja untuk meraihnya. Kebanyakan dari mereka gak paham yang dimaksud konten kreator. Yang mereka pikir yang penting upload, dapat views, lalu mendapatkan uang tanpa memandang etika digital. Awalnya mereka cuma bikin video keseharian, tapi lama-lama sadar kalau konten normal nggak cukup menarik perhatian penonton. Maka dimulailah konten-konten aneh untuk menarik perhatian, seperti makan beras mentah, masak makanan dengan bahan nggak wajar, sampai membesar-besarkan kejadian sepele demi dramatisasi konten. Semua ini laris karena algoritma Facebook lebih mengedepankan durasi tontonan ketimbang kualitas konten dari kreator. Hasilnya, konten yang bersifat edukasi ataupun berkualitas akan kalah dengan konten-konten gak jelas. Hal ini yang ngebuat kreator-kreator pemula nggak bikin konten edukasi atau hiburan sehat, melainkan konten instan berupa kejutan yang bikin orang berhenti scroll. Akhirnya, para kreator ini ngorbanin akal sehat demi kontennya viral. Nggak peduli siapapun, yang penting bikin penonton kaget atau ketawa. Nah, pola pikir ini bikin konten edukatif sepi peminat, sementara yang gak jelas makin berjaya. Standar hiburan digital pun makin rendah, yang mengakibatkan masyarakat jadi makin permisif sama hal-hal konyol. Yang dulu dianggap nggak masuk akal, sekarang malah dianggap normal.
Batasan etika pun makin kabur karena yang penting adalah viral. Drama rumah tangga jadi komoditas utama. Mereka tahu betul kalau netizen Indonesia doyan gosip, jadi mereka kasih apa yang diinginkan penonton. Banyak ibu-ibu sengaja memamerkan pertengkaran aib suami atau masalah keluarganya demi viral, urusan privasi belakangan. Ada yang bikin konten curhat lebay, dan ada yang sengaja bikin konflik biar kelihatan dramatis. Yang lebih mengkhawatirkan, anak-anak mulai dieksploitasi demi konten. Mereka nggak peduli dampaknya ke psikologis anak, yang penting engagement tinggi. Anak bukan lagi buah hati, tapi alat buat menarik simpati dan meningkatkan engagement Facebook. Nggak peduli soal moral selama konten menghasilkan engagement. Efek jangka panjangnya, penonton mulai menormalisasi dan terbiasa dengan konten-konten tidak mendidik. Ketika engagement lebih penting daripada norma dan etika, ibu-ibu akan terus berlomba-lomba menciptakan konten semakin gila dan semakin enggak masuk akal. Efek psikologis bagi kreator dan penonton sama-sama berbahaya. Kreator akan terjebak dalam tekanan agar selalu viral yang menjadikan mereka harus terus menaikkan standar kerandoman mereka. Kita sebagai penonton akan terus terjebak dalam siklus kebodohan yang mereka ciptakan. Di sisi lain, penonton yang terlalu sering mengonsumsi konten seperti ini akan mulai kehilangan kemampuan berpikir kritis karena sudah terbiasa menikmati konten pembodohan. Banyak orang akan kecanduan dengan tontonan yang enggak masuk akal daripada yang bersifat edukasi atau informasi. Meskipun Facebook mulai mengetatkan regulasi monetisasi, tapi regulasi ini datang terlambat karena Facebook sudah kadung jadi sarang kreator gak jelas. Kreator yang sudah terbiasa dengan konten gak jelas pun mulai merambah ke platform lain untuk tetap eksis. Terlepas dari semua itu, pada dasarnya platform Facebook diciptakan untuk menghubungkan orang-orang di seluruh dunia dan memungkinkan mereka untuk berbagi informasi, berinteraksi, dan membangun komunitas. Masalah terkait konten-konten yang aneh, hal itu karena minimnya literasi penggunanya yang menganggap konten itu hanya sebatas untuk mencari uang. Sebenarnya, kalau memang mau niat mencari uang dari sosial media, jangan terlalu berpatokan penuh pada monetisasi dan penghasilan, entah di platform Facebook atau sosial media apapun. Mau di umur berapapun kalian, yang pasti tidak ada salahnya belajar lebih banyak lagi, karena tidak ada kata terlambat untuk belajar pada suatu hal, agar bisa menciptakan kualitas dan kuantitas yang seimbang sebagai seorang konten kreator. Dari segala fenomena aneh dan tidak mendidik di platform Facebook, penting bagi kita untuk menjadi pengguna sosial media yang bijak. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan komen jika kalian cukup lelah dengan konten-konten yang aneh di beranda Facebook, bahkan di sosial media lain kalian. Salam interaksi.